Sama-sama kita ketahui bahwa dalam waktu beberapa minggu terakhir ini kita menjumpai adanya anomali cuaca yang ekstrim, di mana tingginya cuaca pada siang hari bahkan sampai menyentuh di angka 33, 34, bahkan 35 derajat Celcius. Di beberapa tempat yang lain bahkan sampai 37, 38 derajat Celcius. Bahkan di India, di Pakistan sampai menyentuh di angka 48, 50 derajat Celcius. Dan ini memang terjadi secara global, di mana gelombang panas ini terjadi hampir menyeluruh di area-area tertentu yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketercapaian suhu pada minggu-minggu sebelumnya. Adanya gelombang panas yang terjadi akhir-akhir ini menyita perhatian publik dan sama-sama kita rasakan juga di Indonesia. Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ini memang terjadi secara global, di mana gelombang panas ini terjadi hampir menyeluruh di area-area tertentu yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketercapaian suhu pada minggu-minggu sebelumnya. Tentunya hal ini membutuhkan suatu penyesuaian monitoring terkait dengan tata laksana manajemen kita. Dalam hal ini kita akan spesifik bagaimana melihat bagaimana situasi di Indonesia, terutama pada waktu siang hari suhunya cukup tinggi, bahkan beberapa kondisi sampai di angka 37-38 derajat Celcius. Namun yang kita harus waspadai karena pada sore menjelang malam harinya situasinya hujan. Dan situasi hujan inilah yang menyebabkan kelembapan lingkungan mengalami kenaikan. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai terkait dengan fenomena ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana setting ventilasi. Setting ventilasi ini penting, harus kita sesuaikan dengan daya topang kandang. Setiap minggu berganti, setiap hari berganti. Dengan semakin tua ayam, maka porsi pencapaian berat ayam juga akan semakin meningkat. Namun area kandang kita tidak semakin luas atau tidak semakin lebar. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kita harus mengatur setting ventilasi kita, berapa jumlah kipas yang nyala, baik yang harus menyalakan cooling pad ataupun yang tanpa melakukan cooling pad. Ini harus perlu diwaspadai. Satu hal yang harus dipahami bahwa ketika siang hari suhunya cukup tinggi, dengan kita nyalakan cooling pad, maka suhu itu akan turun 2-3 derajat Celcius. Namun yang harus diwaspadai, suhu menurun 2-3 derajat Celcius, kelembapan bisa naik 10%. Ini yang berbahaya, karena situasi di mana kelembapannya mengalami kenaikan akan meningkatkan indeks heat stress. Saya sudah pernah bahas bagaimana pengaruh kenyamanan ayam terhadap kelembapan dan juga terhadap suhu ini di video yang lain, mungkin bisa diklik di video saya yang lain. Yang menjadi titik kritis adalah setiap penurunan 2-3 derajat Celcius dengan menyalakan cooling pad, maka yang perlu diwaspadi ada peningkatan kelembapan sebesar 10%. Yang harus berhati-hati adalah pada saat sore hari hujan. Ketika situasi hujan, kelembapan yang dihasilkan ketika menggunakan cooling pad itu belum turun. Dan kelembapan ini akan selamanya terjadi lebih tinggi pada waktu sore menjelang malam hari, bahkan sampai hari berikutnya ketika sore hari hujan. Ini yang harus kita waspadai ketika kita menyalakan cooling pad pada siang hari. Berbeda halnya ketika situasi di mana sorenya tidak hujan, maka kelembapan yang dihasilkan tidak sepenuhnya cooling pad itu kering. Ketika dia tidak hujan, maka cooling pad akan dengan bertahap secara teratur akan mengalami pengeringan dengan sendirinya. Namun ketika sore hari hujan atau malam hari hujan, belum sempat cooling pad itu kering, sudah ditambahi oleh kelembapan lingkungan yang semakin tinggi. Dan inilah yang akan berdampak terhadap kondisi ayam. Dampak yang paling sering kita muncul adalah adanya pecahnya keseragaman, di mana ketidaknyamanan ayam ini akan berdampak terhadap total jumlah konsumsi pakan, dan hal tersebut bisa menyebabkan keseragaman akan semakin pecah, dan itu harus diwaspadai.
Hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memonitor kualitas sekam kita. Dengan ekstrimnya cuaca, dengan penggunaan cooling pad, dengan adanya situasi di mana memang tiba-tiba konsumsi air ayam akan meningkat, dengan konsumsi air yang meningkat itu akan menyebabkan kondisi feses akan cenderung basah, dan ini akan semakin beresiko ketika tata laksana manajemen sekam kita tidak kita perhatikan. Sehingga dengan kondisi cuaca yang ekstrim, dengan kondisi yang memang kita melihat ada anomali cuaca yang semakin ekstrim ini, kita harus waspada terhadap kualitas sekam. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penyesuaian penghitungan daya topang kandang. Pada waktu kita akan melakukan penjarangan, tentunya situasi seperti ini harus kita bedakan dengan ketika situasi itu normal. Ketika cuacanya normal, tidak berdampak oleh anomali tersebut, kita bisa melakukan secara reguler penjarangan tersebut sesuai dengan yang kita rencanakan. Namun ketika cuacanya berubah, ada anomali cuaca, maka penghitungan daya topang kandang kita terkait dengan pola penjarangan, ketika kita harus menjarangkan berapa ratus atau berapa ribu ekor, harus kita lihat lagi daya topang kandangnya. Yang paling aman adalah angka daya topang kandang kita pasang di 80 maksimal 85% dari daya topang total. Cara menghitung daya topang kandang juga sudah saya diskusikan di video yang lain. Mungkin bisa diklik bagaimana cara menghitung daya topang kandang. Pastikan kita tidak men-setting 100%, tapi lebih aman di 80 atau 85%. Itu yang ketiga yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan juga adalah penyesuaian bagaimana kita menggunakan jenis pakan. Menggunakan pakan finisher dengan metabolisme energi yang lebih tinggi, ini juga akan memberikan dampak di mana akhirnya metabolisme yang ada dalam tubuh ayam juga mengalami kenaikan. Dan tidak jarang adanya kondisi stres, heat stress, di mana ayam mati pada titik-titik suhu tertentu. Ini terjadi terutama di kandang-kandang yang belum mempunyai fasilitas cooling pad, sehingga kita harus menyesuaikan pola feeding manajemen kita dengan mengatur pakan starter ke pakan finisher kita. Ini menjadi suatu hal yang harus kita sesuaikan, tidak kita samakan dengan saat-saat di mana tidak terjadi anomali cuaca. Sehingga dengan kondisi tersebut, kondisi ayam tidak terlalu tinggi metabolismenya dan tidak mengerosi performa di fase akhir. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan adalah kita tingkatkan biosecurity. Karena anomali cuaca yang ekstrim ini akan menyebabkan ayam mengalami imunosupresi. Di mana imunosupresi ini adalah kondisi ayam yang mana ayam tidak mampu merespon terhadap adanya paparan kuman, sehingga ayam mudah sakit. Dan karena ayam mudah sakit, kita harus tingkatkan biosecurity kita. Dari semprot kandangnya, dari bak celup masuk ke kandang, semprot burung yang kita gunakan ketika kita masuk ke kandang, itu adalah secara minimal. Kita bedakan sandal di luar dan di dalam kandang, meminimalisir jumlah kontaminan kuman. Ini yang harus kita lakukan agar ayam kita tetap prima, tidak cuma sehat, tapi bisa tumbuh optimal sampai ayam kita dipanen. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.